Kalau udah bahas yang namanya duit atau biaya, itu udah hal paling krusial sih menurut gua. Kalau pasang harga ketinggian nanti si kliennya hilang. Kalau pasang harga kerendahan, nanti kita yang sengsara. Oke, halo teman-teman semua, selamat datang di channel gua. Baik lagi di Salaming, sharing malam minggu. Jadi Salaming sekarang gue bakal bahas hal yang paling banyak di request, yaitu gimana cara ngitung biaya project freelance. Di sini gue nggak bilang cara menghitung project gue itu paling benar. Cuma ini cara yang gue pakai selama gue freelance. Gue sedikit cerita terkait menghitung biaya freelance atau biaya projectnya. Itu sebenarnya banyak variabel dan pertimbangan yang harus dipikirin berkali-kali. Nah, entah itu variabel waktu, terus lo mau kerja solo atau sama tim. Nah, itu karena cost-nya agak sedikit berbeda. Nah, kali ini gue bakalan bahas yang untuk solo dulu ya. Sebenarnya kalau mau sama tim juga nanti ya tinggal ditambah sedikit aja biayanya. Oke, jadi ada beberapa cara untuk menghitung biaya project. Yang pertama, lo bisa hitung berdasarkan waktu. Entah itu lo mau hitung per harian atau per jam. Untuk cara menghitung berdasarkan waktu, gue bakal bahas nanti di part 2, oke? Jadi stay tune terus. Yang kedua, kalau lo nggak pengen bermain dengan waktu, lo bisa hitung berdasarkan projectnya. Pertama, lihat dulu nih, scope projectnya besar atau kecil. Cara untuk menentukan besar atau kecilnya itu, ya lihat dari fitur dan requirement si kliennya. Oke, jadi sekarang gue bakalan ngejelasin lebih lanjut cara yang menghitung berdasarkan project. Langkah pertama, lihat dulu nih bahwa klien lo itu personal atau company. Jadi kita bisa tahu nih kira-kira budget yang dia punya itu seberapa banyak atau yang bakal dia spend, yang dia keluarkan. Nah, terus sekarang anggap project ini requestnya dari company ya. Kita lagi simulasi. Kita dapat request dari company restoran. Langkah selanjutnya, baca detail requirement dan fitur yang diminta sama si klien. Contohnya si company restoran ini dia pengen bikin aplikasi untuk pesan menu tapi melalui smartphone. Kalau kita udah tahu requirementnya seperti apa, nah sekarang kita tuh bakalan analisis terkait fitur dan platformnya. Nah kan tadi kan diminta bikin aplikasi ya. Otomatis itu bakalan melibatkan API, web dashboard, sama aplikasinya itu sendiri. Next, kita analisis fitur yang bakalan kita implementasiin. Contoh kita ambil dari yang pertama, pesan menu makanan melalui smartphone. Ya, otomatis kita harus bikin API CRUD untuk memesan makanan tersebut. Nah, terus juga kita harus bikin web dashboard untuk si adminnya nge-view atau ngelihat pesanan yang sudah dipesan oleh user. Terus juga kita harus implementasiin fitur create pemesanan di aplikasinya itu sendiri. Nah, jadi kita ada 3 hal ya kan yang bakal dikerjain di project kita ini. Oke, sekarang gue bakalan contohin kayak hitung-hitungan di dokumennya kayak gimana. Jadi gue bakalan gunain Google Docs. Sebenarnya kalau pakai Microsoft Word juga nggak apa-apa sih. Nah, sekarang tadi kan ada 3 hal ya, mobile apps, API, sama web dashboard. Nah, di sini kita itu bikin table dulu, insert table. Nah, fitur, description, sama price-nya. Sorry. Nah, fiturnya tadi itu dia di mobile apps, create pemesanan. Fitur ini digunakan user untuk memesan makanan. Nah, untuk price-nya gue biasanya sih gue kosongin dulu. Jadi gue di sini bakalan masukin semua fitur-fiturnya terlebih dahulu. Nah, untuk di sini create pemesanan API. Deskripsinya API untuk mengintegrasikan fitur pemesanan. Di web dashboard, view pemesanan. Fitur ini digunakan admin untuk melihat pemesanan yang dilakukan oleh user.
Nah, ini contoh di sini kita udah ada beberapa hal yang bakalan kita kerjain di projectnya. Nah, pertama di create pemesanan itu, taruhlah di pricingnya baik lagi kita ngelihat tadi di project kita ini kliennya personal atau company. Nah, misalnya company harganya bakalan dinaikin. Kalau gue pribadi ya, kalau personal ya harganya standar. Price-nya contoh ya, ini contoh. Sini contoh gue ambil untuk fitur create pemesanan di Android atau di mobile apps, gue kasih harga 2 juta. Nah, untuk di API-nya gue pasang harga 1.500.000. Nah, di web dashboard-nya gue pasang harga 1 juta aja. Terus bikin total 4 juta. Nah, oke, nah ini gambaran kasar terkait dokumen untuk menghitung harga. Nah, ini baru satu fitur. Nah, nanti misalnya kalau lu mau nambahin fitur, ya tinggal tambahin aja. Contoh fitur autentikasi buat login atau register. Harganya misalnya autentikasi harganya 1 juta. Nah, nanti semua modul ini, semua fitur lu totalin di sini. Jadi gitu teman-teman, nah, gue harap teman-teman pada nangkep apa yang tadi gue jelasin. Nah, terus satu lagi, jangan lupa biaya pribadi atau cost lainnya, kayak contoh biaya kuota, terus biaya listrik, ya pokoknya hal-hal utilitas yang mendukung pekerjaan lo nanti. Nanti tinggal ditambahin aja sih di total budgetnya. Contoh biaya utilitas lo 400.000, nah itu lo masukin ke total budgetnya. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman terkait bahasan malam ini. Terakhir pesan dari gue, itu jangan takut untuk nentuin harga tinggi, tapi pastiin skill dan kredibilitas lu sebanding dengan harga yang lu pasang. Thank you.